Suara pecahan piring terdengar. Kalimat-kalimat kasar terdengar saling bersaut-sautan. Tidak lama, suasana menjadi hening. Dan Elizabeth mendengar kalimat yang dilontarkan oleh ibunya. Aku mau kita cerai. Kota baru, rumah baru, dan suasana baru. Kata-kata itulah yang terlintas di otak seorang anak bernama Elizabeth yang berumur 19 tahun. Seorang anak perempuan memiliki tinggi badan 168 cm dengan rambut pendek sebahu. Ia akan pergi ke tempat baru yang bahkan nama kotanya saja tidak pernah ia dengar sebelumnya. Ia berpikir, kejutan apa yang akan ia terima di tempat tinggalnya yang baru itu. Namun, ia tidak tahu saja kejutan-kejutan yang akan ia terima ke depannya. Langit yang semulanya berwarna biru cerah, perlahan berubah menjadi warna oranye bersama dengan awan-awan. Rumah tua bernuansa Belanda di tengah-tengah hutan hijau yang rimbun menambah kesan yang berbeda bagi Elizabeth. Ia berjalan menuju ke belakang rumah melewati jalan setapak. Langkah demi langkah ia lewati untuk melihat apa yang ada di ujung jalan. Saat sampai di ujung jalan, ia melihat sebuah pemandangan laut yang sangat indah dengan langit oranyenya. Suasana angin laut yang dingin disertai dengan suara-suara burung yang sedang terbang menambah suasana nyaman. Wah, tempat yang bagus buat duduk-duduk ya. Pagi-pagi lihat sunrise bagus di sini. Apalagi dekat sama laut. Kamu kan suka laut, Pet. Secara tiba-tiba, Ibu Elizabeth datang dari belakangnya. Elizabeth menyetujui perkataan dari ibunya. Ia mulai mempersiapkan tempat untuk besok pagi ketika ia dan ibunya ingin duduk melihat sunrise. Di sela-sela membersihkan tempatnya, ia memandang lautan dan mulai berpikir. Kalau mati tenggelam di sini kayaknya enak juga ya. Lautnya tenang, suasana dingin, di bawah kelihatan banyak ikan. Jadinya bisa nemenin waktu tenggelam. Banyak orang bilang mati tenggelam rasanya sakit, tapi kan matinya di laut tenang. Di sela-sela ia berpikir, ibunya memanggilnya untuk pergi kembali ke dalam rumah dan mulai menata barang-barang. Elizabeth menaiki satu demi satu anak tangga yang terbuat dari ubin lama untuk melihat ruangan di atas. "Ma, kamarku boleh di lantai 2 gak?" Elizabeth bertanya kepada ibunya. "Boleh, tapi kalau dipanggil nanti ke bawah ya," balas ibunya. "Iya," jawab Elizabeth. Elizabeth menuruni tangga dan mengambil seluruh barang-barangnya. Saat ia mulai membereskan barang-barangnya, ia mendengar suara ketukan dari arah kamar mandi. Elizabeth mulai bertanya-tanya tentang apa yang di dalam kamar mandinya. Apakah hewan? Apakah seseorang yang ingin merampok rumahnya? Atau bisa saja seorang hantu yang ingin berkenalan dengannya. Ia mulai melangkah dengan sangat pelan untuk pertahanan diri. Saat ia membuka pintu kamar mandi, ia tidak dapat melihat apapun di dalamnya. Yang ia lihat hanyalah kamar mandi biasa. Namun, ketika Elizabeth sedang fokus melihat kamar mandi, tiba-tiba banyak suara burung gagak di atas rumahnya. Elizabeth kebingungan dan bertanya-tanya, kenapa tiba-tiba ada banyak burung gagak yang mengelilingi rumahnya? Saat ingin melihat dari jendela, secara tiba-tiba terdapat burung gagak dengan mata berwarna merah menyala menghantam jendela dengan sangat keras, sehingga membuat kaca jendelanya pecah menjadi berkeping-keping. Banyak burung gagak yang masuk ke dalam kamar mandi, sehingga membuat Elizabeth terjatuh dan tangannya terluka karena terkena goresan pecahan kaca. Elizabeth berteriak memanggil ibunya. Ketika ibunya datang dan menghampirinya, ia sadar bahwa seluruh burung gagak yang mengelilinginya dan rumahnya sudah tiada. Serpihan kaca yang sudah tiada di lantai dan jendela pecah dipenuhi oleh darah segar burung gagak sudah hilang bersih tanpa sisa. Kejadian tadi seperti tidak pernah terjadi sebelumnya. "Nak, kamu kenapa?" Ibu Elizabeth bertanya khawatir ke anaknya. "Ma, tadi ada banyak burung gagak di atas rumah, sampai ada yang bikin jendelanya rusak. Ini tanganku berdarah karena gagak itu," Elizabeth menjelaskan dengan penuh amarah. "Tapi dari tadi mama tidak mendengar suara kakak di atas rumah. Jendelanya juga gak apa-apa," Ibu Elizabeth membalas dengan penuh tanya. "Ma, beneran aku gak bohong. Kalau aku bohong gimana bisa aku dapat luka di tangan kayak gini?" "Ya gak tahu kok," tanya mama. "Mungkin kamu habis kegores barang tajam yang lain, terus kamu halusinasi soal burung kakak itu semua. Udah gak usah dimikirin itu. Mama perbahanin tanganmu." Ibunya tidak terlalu mengambil pusing kejadian tadi. Tetapi Elizabeth yang mengalami sendiri kejadian tersebut termenung berpikir, apakah halusinasinya sangat parah? Di tengah sunyinya malam, sang ibu memecahkan lamunannya dan berkata, "Pet, kamu jangan boros-boros ya.
Sekarang mama nggak ada uang banyak. Uangnya cukup cuma buat makan setiap hari. Iya mah, Ipet gak boros. Kan Ipet gak jadi kuliah. Nanti juga Ipet nyari kerja sampingan. Makasih ya nak. Maaf, mama bikin kamu hidup susah. Ibu Elizabeth membalas dengan rasa penuh bersalah. Elizabeth menenangkan ibunya dengan berkata semuanya akan baik-baik saja. Memandang langit-langit kamar yang dipenuhi oleh debu-debu, Elizabeth mencoba menutup matanya agar bisa bangun pagi untuk mencari pekerjaan di esok hari. Alarm berbunyi keras. Sinar matahari menyorot wajah Elizabeth seperti memberi isyarat untuk bangun. Saat menuruni tangga, ia melihat ibunya masih berada di dapur, belum berangkat kerja. Makan dulu ya sebelum nyari kerja. Ini uang buat beli jajan di jalan ya. Sama ini surat-suratnya. Ibu Elizabeth memberikan uang dan surat-surat yang diperlukan Elizabeth untuk melamar kerja. Makasih ma, mama gak berangkat kerja? Tanya Elizabeth. Ini mau berangkat. Hati-hati di jalan ya nanti. Ibu Elizabeth pergi meninggalkannya sendirian. Saat setelah mendengar suara mobil pergi dari rumah, Elizabeth mendapatkan panggilan dari ibunya. Nak, kamu sudah bangun? Kamu masak sendiri ya? Mama nanti gak sempet buat masak. Uang sama surat-surat buat ngelamar kerja ada di atas meja. Mama kerja dulu ya, semangat. Elizabeth mendengar itu hanya terdiam dan berpikir, apakah tadi dia berhalusinasi lagi? Ia langsung membalas ibunya dan mematikan panggilan. Elizabeth memulai pencarian pekerjaan yang bisa ia isi. Di tengah teriknya sinar matahari, Elizabeth menemukan selembaran pekerjaan menjadi seorang kasir di suatu supermarket. Saat dia mendatangi tempatnya yang cukup terpelosok, terdapat mas-mas berpenampilan rapi dengan senyum ramah sedang berdiri di kasir. Selamat datang di Supermini, selamat berbelanja. Kalimat slogan Supermini terdengar sangat halus di telinga. Mas, saya dengar-dengar Supermini perlu karyawan ya. Saya mau melamar kerja, bisa gak mas? Elizabeth bertanya dengan penuh harapan agar diterima. Oh iya, kami perlu karyawan lagi. Gak usah interview ya, kamu langsung kerja aja. Kamu shift malam, tapi kamu kerja sekarang aja buat training. Oh iya, nama saya Jefferson, kamu bisa panggil saya Jeff. Jawab Jefferson dengan antusias. Elizabeth sedikit keheranan, mengapa Jefferson seperti telah menemukan harta karun yang telah lama hilang. Tapi Elizabeth menepis seluruh pikiran negatif yang ada. Ia memulai pelatihan menjadi karyawan dengan sepenuh hati, sehingga hari-hari di mana ia menjadi karyawan tetap pun mulai terjadi. Bulan demi bulan berlalu. Saat ingin berangkat kerja, sang ibu melarang Elizabeth untuk pergi bekerja karena takut anak semata wayangnya kenapa-napa. Mendengar hal itu, Elizabeth sedikit keheranan, karena biasanya ibunya hanya membiarkannya untuk pergi. Bahkan ibunya terlihat biasa saja ketika Elizabeth berkata pekerjaannya di pelosok. Elizabeth yang keras kepala masih memaksakan untuk pergi berangkat kerja. Dengan berat hati, sang ibu merelakan anaknya untuk pergi. Suasana sunyi dan dingin melanda. Elizabeth mengira bahwa ia akan bekerja bersama Jefferson, tetapi ternyata ia bekerja sendirian di malam hari. Namun, hal tersebut bukanlah masalah yang besar baginya. Ia sudah biasa dididik menjadi pribadi yang kuat dan pemberani. Namun, sepertinya kalimat itu sudah tidak berlaku lagi. Saat sedang menjaga Supermini, ia hanya diam dan melihat toko yang sepi pengunjung seperti biasanya. Namun, saat ia menoleh ke arah pintu kaca toko, ia melihat seseorang yang menempelkan wajahnya ke pintu dengan tersenyum dan membawakan sebuah pisau besar di tangan kanannya. Elizabeth yang melihat itu langsung ketakutan, karena yang biasanya ia lihat adalah hantu. Namun yang saat ini ia lihat adalah seorang manusia yang kapan saja bisa melukainya. Saat Elizabeth mencoba untuk kabur, sosok itu mengetahuinya dan mulai mengejar Elizabeth sambil mengayun-ayunkan pisau di tangannya dengan tawa aneh. Elizabeth beralih menuju pintu belakang dan langsung pergi ke arah hutan-hutan lebat. Dia tidak menghiraukan berapa banyak luka goresan di tangan dan wajahnya. Yang ia pikirkan hanya bagaimana caranya ia dapat pergi dari orang gila itu. Telah lama Elizabeth berlari, namun dia tidak menemukan jalan keluar dari hutan lebat tersebut. Menyerah berlari, Elizabeth berhenti sejenak dan melihat apakah orang gila itu tetap mengikutinya. Tak lama kemudian, Elizabeth mendengar suatu suara yang melompat dari pohon satu ke pohon lainnya. Saat ia melihat ke atas, terdapat banyak sekali pocong-pocong yang mengelilinginya sambil tertawa-tawa. Elizabeth yang baru melihat pemandangan itu hanya bisa terdiam lemas. Lalu satu pocong turun dan mendekatinya. Elizabeth dapat melihat dengan jelas wajah rusaknya, bola mata yang sudah tidak ada, daerah mulut kanan sampai ke telinga yang sudah robek
sehingga terlihat gigi-gigi berwarna merah sedikit hitam dan wajah yang dilumuri darah dengan bau yang menyengat. Hanya bertatap-tatapan selama 2 menit dengan jarak 5 cm dapat membuat seseorang yang bernama Elizabeth pingsan di tempat. Saat pingsan, ia bermimpi bahwa ia sedang dikejar oleh segerombolan kuntilanak merah dengan wajah yang mengerikan. Saat sedang berlari menghindari kuntilanak di tengah hutan, ia melompat ke arah jurang. Dan di saat dia terjatuh, dia mulai bangun dari pingsannya dengan perasaan was-was. Dia sedikit marah di dalam hatinya karena langit masih terlihat gelap. Dia berharap saat dia bangun nanti langit sudah berubah menjadi sedikit biru. Ketika ia mengalami konflik batin di dalam dirinya sendiri, dia melihat orang gila yang mengejarnya tadi sedang menatapnya dengan senyum mengerikan sambil mengangkat pisau di tangannya. Melihat hal itu, Elizabeth mencoba melawan dengan sisa tenaga yang ada. Orang gila itu memulai serangan pertama dengan menusukkan pisaunya ke arah perut Elizabeth. Namun Elizabeth menepisnya, dan gantinya lengan kiri Elizabeth terkena sayatan dari pisau tersebut. Dengan cepat, ia mengambil batu di dekatnya, dan dengan sekuat tenaga, ia memukulkan batu itu tepat di wajahnya berkali-kali seperti seorang psikopat. Ia mengeluarkan segala emosi yang selama ini terpendam di dalam perasaannya. Setelah membuat orang gila itu terbujur tidak berdaya, Elizabeth masih memiliki perasaan marah di dalam lubuk hatinya. Ia langsung mengambil pisau dari tangan orang gila itu dan langsung menusukkan pisau itu ke dadanya berkali-kali, hingga membuat jari-jarinya menjadi merah. Saat sudah puas, ia langsung meninggalkan jasadnya dan berjalan dengan tatapan kosong, mencari jalan keluar dari hutan tersebut. Sudah lama berjalan, ia menemukan jalan sepi dan ia mengikuti jalurnya. Dari arah belakang, terdengar suara klakson mobil yang sangat keras. Saat ia memutar badannya, ia melihat sebuah mobil mendekatinya dan menabraknya dengan sangat keras. Minggu demi minggu berlalu, tercium aroma abut yang sangat kuat. Di atasnya terdapat cahaya yang sangat terang hingga menyilaukan matanya. Saat ia membuka matanya, ia melihat seorang perawat yang terkejut dan berlari keluar ruangan. Elizabeth yang masih merasakan sakit menghiraukannya dan mulai menebak-nebak dia berada di mana sekarang. Di sela-sela itu, ia melihat ibunya datang mengeluarkan buah tangan untuknya. Elizabeth mencoba untuk memanggil ibunya, namun dia tidak bisa, sehingga sang ibu pergi meninggalkannya. Tak lama kemudian, seorang dokter datang dan mulai memeriksa keadaannya. Setelah beberapa waktu berlalu, tubuh Elizabeth sudah mulai membaik. Elizabeth mulai bertanya-tanya ke dokter yang menjaganya, kemana sang ibu yang selalu ia cari? Seperti biasa, sang dokter seperti menghindari percakapan ini. Namun karena Elizabeth memaksa, sang dokter terpaksa menceritakannya. Dimulai dari kejadian kamu ditemukan. Kamu tertabrak dan ditemukan pihak kepolisian dan dibawa ke rumah sakit dengan kondisi kritis. Dilakukan tindakan operasi dengan sangat hati-hati. Karena tidak ada asuransi, ibumu terpaksa harus membayar semua biaya rumah sakitmu. Karena tagihannya terus membengkak, ibumu bekerja setiap hari. Sehingga di siang hari, ibumu menjadi salah satu korban penembakan massal. Elizabeth yang mendengar itu hanya bisa terdiam. Perasaannya campur aduk. Dia telah kehilangan sesosok ibu tangguh yang menemaninya sedari kecil. Tak lama kemudian, sang dokter pun pergi meninggalkan Elizabeth sendirian di kamar. Elizabeth mulai meregangkan badannya di atas kasur sambil memandang langit-langit kamar rumah sakit. Ia mulai menangis dan dengan perlahan ia mulai menutup matanya. Beberapa jam kemudian, Elizabeth terbangun karena terdengar suara ketukan dari arah lemari di depannya. Saat ia ingin bangun, ia tidak dapat menggerakkan badannya. Fokusnya kembali ke arah lemari. Ia melihat bahwa sedikit demi sedikit pintu lemarinya terbuka dan memperlihatkan sesosok makhluk besar hitam legam dengan kuku panjang, mata merah menyala, rambut menjuntai ke bawah dengan lidah panjangnya. Melihat hal itu, Elizabeth ingin berteriak meminta tolong. Tapi seperti ada sesuatu yang memaksanya untuk menutup mulut. Semakin lama, sosok itu semakin mendekatinya. Ia mulai meraba kaki, perut, dan wajah Elizabeth. Ia menjilati wajah Elizabeth dan mencengkram kedua lengannya dengan sangat keras. Elizabeth hanya dapat menahan rasa sakit dan takutnya, hingga makhluk itu melepas cengkramannya dan perlahan mulai meninggalkan Elizabeth menuju ke lemari. Saat makhluk itu sudah menghilang dari hadapannya,
Elizabeth sudah dapat menggerakkan tubuhnya kembali seperti semula. Bulan demi bulan telah berlalu. Elizabeth yang tinggal sendirian di rumah menjalani hidupnya dengan rasa penuh bersalah dan ketakutan. Ia mulai merindukan ibunya lagi. Pikirannya selalu dipenuhi dengan suara-suara yang menyalahkannya. Jika saja saat itu dia mengikuti perkataan ibunya, dia hanya akan kehilangan pekerjaannya yang tidak ada apa-apanya. Dia pasti tidak akan kehilangan seorang malaikat yang menjaganya sedari kecil. Gangguan-gangguan makhluk halus juga menghantuinya. Tiada hari tanpa diganggu. Hal tersebut membuat mental Elizabeth terganggu. Setelah beberapa lama, Elizabeth berencana akan datang ke tempat pemakaman ibunya. Ia telah menahan rasa sedihnya dan bertekad untuk tidak datang ke tempat peristirahatan ibunya yang terakhir. Namun, ia telah membuang tekad tersebut dan mencoba menerima keadaan yang ia hadapi sekarang. Ia mengendarai mobil peninggalan ibunya dan menuju ke tempat pemakaman. Elizabeth menemukan makam ibunya, dan ia langsung memberikan sebuah rangkaian bunga indah dengan bunga favorit ibunya, yaitu bunga anyelir yang berwarna merah muda. Bunga ini memiliki arti rasa syukur dan tidak ingin melupakan seseorang. Elizabeth masih mengingat kenangan ketika ia masih kecil. Ia selalu bermain di taman dengan ibunya. Ibunya selalu membuatkan rangkaian bunga sederhana untuknya. Ia mulai rindu dengan suasana di pagi hari dengan pemandangan laut yang indah bersama ibunya. Rasa sesak pada dadanya mulai melukainya. Darah putih mengalir dan membasahi pipinya. Ia mulai menangis dan meminta maaf kepada ibunya tentang segala kejadian yang telah terjadi. Ia mulai merasa menyesal lahir di dunia ini, karena segala kejadian buruk yang terjadi berawal darinya. Entah sudah berapa lama Elizabeth menangis di makam ibunya, ia mulai sadar bahwa langit sudah berubah menjadi gelap. Ia bergegas meninggalkan kuburan dan menuju parkiran mobil. Saat di perjalanan, ia melewati jalan sepi yang tidak ada seorang pun melewatinya. Di tengah-tengah ketakutannya, Elizabeth mendengar suara kuntilanak tertawa tepat berada di atas mobilnya. Ia menaikkan kecepatan mobilnya dan mulai berdoa, semoga kuntilanaknya bisa pergi menjauhinya. Namun sepertinya hal tersebut sia-sia. Saat ia melihat ke spion mobil, ia melihat kuntilanak berambut hitam gimbal panjang, memakai baju berwarna merah, dengan wajah kosong sedang terbang di belakang mobilnya. Ia mengalihkan fokusnya ke arah depan lagi. Dari arah depan, Elizabeth melihat sebuah ranting pohon yang terlihat ingin jatuh. Refleks, ia mengerem mobilnya dengan tiba-tiba. Dan untungnya, di saat ia berhenti, ranting pohon tersebut jatuh tepat di depan mobilnya. Ia menoleh ke arah atas untuk melihat apa yang ada di pohon itu sehingga membuat ranting besarnya jatuh. Saat ia menoleh, ia melihat sebuah pemandangan genderuwo yang berdiri di atas pohonnya dengan warna mata merah menyala sedang mencoba mematahkan ranting pohon yang lain. Elizabeth langsung menerobos ranting-ranting pohon itu dan mengebut pergi ke rumahnya sambil meneteskan air mata karena ia sudah lelah dengan segala hal yang terjadi. Sinar bulan yang begitu terang menyinarinya yang sedang melamun. Di tengah-tengah lamunannya, Elizabeth melihat kembali seseorang gila yang sudah dia bunuh beberapa bulan yang lalu di pintu kamarnya. Sosok itu hanya diam dengan senyum lebar di wajahnya. Tanpa aba-aba, Elizabeth menembakkan satu tembakan ke arah wajahnya. Ia tak sadar bahwa ia telah membuang satu-satunya peluru yang akan ia gunakan untuk bunuh diri. Kesal, Elizabeth mendatanginya agar bisa memukulinya sampai menjadi bubur. Namun, yang ia lihat hanyalah baju yang dipenuhi darah. Jasadnya tidak ditemukan. Karena frustasi, Elizabeth berjalan ke belakang rumahnya dan menyusuri jalan setapak. Dengan lemas, ia berjalan menuju ke tempat yang sangat indah. Tak sesekali ia mendengar kalimat-kalimat yang menyorakinya dari berbagai arah untuk tetap berjalan. Tempat yang seharusnya menjadi tontonan terbitnya matahari di tebing bersama ibunya akan menjadi tempat peristirahatan selamanya. Di ujung tebing, Elizabeth memandangi bulan dengan mata sayunya. Sekuat apapun ia melawan pikirannya, akan tetap kalah dengan suara-suara di sekitarnya. Terdapat segerombolan hantu-hantu yang melihat Elizabeth termenung menatap bulan yang indah. Sedari kecil berpura-pura menjadi warga yang sempurna, membuatnya bertanya-tanya, untuk apa dia hidup jika hidup hanya untuk menangis setiap hari? Elizabeth berkata, lompat gak ya? Lompat dari sini termasuk salah satu wishlistku. Ia melangkahkan kakinya dari tebing dan jatuh ke dalam dasar lautan. Awalnya terasa seperti tertimpa beban yang sangat berat,
Namun rasa itu berubah menjadi sangat ringan. Dinginnya air laut berubah menjadi hangat, damai, dan tenang. Elizabeth mulai berpikir bahwa mati tenggelam lebih baik daripada mati tertembak. Ia mengetahui arti ia hidup hanya untuk menjadi bagian dari laut.